bisa dipukul rata. Kalau misalnya 20 juta. Untuk ini sendiri udah ada penawaran mungkin dari Sultan. Kalau penawaran belum ada. Sementara belum. Tapi yang tanya-tanya pasti udah banyak. Ya kalau tanya sih udah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para kicau mania dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya di Emprit Kaji Channel. Nah, kemarin saya kan upload video, terus banyak banget yang tanya soal harga, khususnya murai batu warna. Nah, karena saya nggak tahu, saya akan tanya langsung kepada peternaknya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like and subscribe channel ini supaya lebih berkembang. Jangan skip video ini, simak terus video kelanjutannya. Nah, kebetulan di samping saya udah ada Mas Rono selaku peternaknya. Mari saya akan langsung tanyakan saja. Gimana kabarnya, Mas? Ya, alhamdulillah sehat. Gimana peternaknya? Ya, alhamdulillah jalan pelan-pelan. Nah, jadi gini Mas, di video kemarin itu kan saya buat video sama jenengan itu. Ya, itu banyak banget yang tanya soal harga trotolan sejodoh berapa sama kalau mandiri berapa gitu. Nah kan saya bingung nggak mau kasih penjelasan. Nah penting jangan mawon yang langsung ya siap. kasih informasi. Oh itu kalau untuk masalah harga murai warna itu kalau di tempat saya itu berbeda-beda. Jadi saya sendiri nggak bisa ngasih patokan harga panda berapa gitu. Saya sendiri juga kadang bingung ngasih jawaban yang bertanya, karena kalau panda itu motifnya otomatis sudah berbeda-beda. Jadi satu sarang pun harganya otomatis nggak sama, nggak bisa dipukul sama kecuali harga borongan gitu. Tergantung motif. Ya tergantung motif. Kalau panda itu kan punya motif tersendiri. Nah kebetulan itu kemarin saya habis ngunduh anakan, alhamdulillah itu jackpot semua itu. Terus sanggar jackpot semua. Iya, satu sarang 4 jackpot semua, alhamdulillah. Cuman ada yang tipis, ada yang jackpotnya itu bagus gitulah. Nah otomatis kan untuk harganya itu sendiri kan di antara 4 burung juga nggak bisa dipukul rata. Kalau misalnya 20 juta gitu kan nggak bisa dipukul rata. 20 juta up itu kan maksudnya nggak bisa dipukul rata. Kalau harga panda itu harganya 20 juta itu nggak bisa, tergantung motif burungnya gitu. Tergantung motif burung berarti. Ya motif burung. Nah gitu guys, jadi nggak bisa dipukul rata, tergantung motif yang jelas. Nah, kalau umurnya juga bisa tuh. Ya Ada itu masih ada indikator ya. Ya coba diambil aja. Oke. Nah ini kan kebetulan cuma sisa 3 nih masih nih. Nah jadi kalau untuk harga itu saya sendiri kan bingung. Begini ya, kalau untuk harga murai warna itu alasannya nggak bisa disamaratakan. Otomatis kalau yang ini sama ini kan otomatis lebih bagusan yang ini. Untuk secara warnanya, motifnya juga ini sangat simetris, karena hitamnya cuma di sini sedikit banget tuh, cuma di sini simetris banget kan. Itu full putih, paruhnya juga putih kan. Nah dada juga putih ini full putih. Nah, ya ini kalau misalnya jantan mungkin 50-an lah, 50 up ya mungkin bisa. Ya sekitar segituan lah. Nah kalau ini kan nggak mungkin, kalau yang ini ya, ini dadanya putih sama ya, ini motifnya. Ini dadanya putih juga. Ini kan masih banyak hitamnya di punggung, kepala. Ini cuma sayap kanan kiri. Nah kalau ini yang paling kecil itu sayap sebelah sama kepala. Nah cuma kepala tok nih. Yang kan jadi kan nggak bisa apa harganya gitulah. Jadi misalnya ada 20 juta, umpamanya 20 juta up, otomatis yang ini kan kasihan kalau di harga 20 juta. Iya, gitu. motifnya kan lebih bagus. Nah misalnya kayak gitulah. Nah kebetulan ini sesarang 4, cuman yang satu tak pisah dari kecil, itu memang tidak sehat ini. Nah ini kebetulan tadi malah meninggal dunia ini karena nggak sehat ini. Nah kalau yang kayak gini umpamanya hidup ya 30-an up lah. Ini jantan.
udah jelas jantan Ini berarti. jantan ini, tapi ya karena memang dari kecil itu tulangnya itu lemes gitu, lemes lentrah-lentroh lah. Tulangnya itu lentrah-lentroh, jadi memang ya nggak sehat dari kecil gitu. Tak pisahin, ternyata nggak hidup juga, belum rezeki juga sih. Iya, kaitannya rezeki ya. Ya, ternyata rezeki juga lah. Oh iya iya. Ya, mungkin masih dikasih sedikit, ya alhamdulillah udah dikasih segini lah. Nah kalau ini umur berapa hari kira-kira Mas? Ini sekitar 12 hari mungkin ya. 12 hari. Ya agak lupa sih, cuman ya sekitaran 10 apa 12 hari lah. Sekitaran segitu. Kalau nggak 9 ya 10, ya sekitar segitu ya. Lupa sih. Ini dilola induk atau lolos sendiri? Oh ini saya lolos sendiri, bahkan ini netesnya di inkubator. Karena kan, nah itu yang mati tadi itu kan sudah dibuang sama indukannya. Nah terus tertolong itu ternyata ya karena udah dibuang, berarti harus saya buang saya. Mati juga sih ternyata, belum rezeki. Nah ini yang tiga kan masih telur di indukannya. Jadi indukannya itu mungkin terlalu sayang atau gimana, jadi masih telur itu udah dikasih makan. Nah jadi efeknya itu terus karena belum mau makan kan, indilnya malah dibuang. Nah setelah dibuang, naiknya itu membawa jangkrik mau ngasih makan anakannya gitu. Nah saya takutnya yang tiga nanti jadi korban lagi. Terus saya ambil eksperimen latihan itu, saya ambil masih telur, saya tutaskan di inkubator ya untuk belajar juga. Ternyata bisa netes juga, alhamdulillah. Ini yang tiga masih sehat. Kalau yang satu ini kan memang udah dibuang, ini anak pertama ini. Nah, ini kan anak pertama udah dibuang itu kan pas masih di indukan kan ini dipatuk induknya kan, yang dibawa ke bawah kan paruhnya. Nah ini dari lahir pun paruhnya kan udah rusak nih, mau patah tuh, paruhnya mau patah. Jadi udah wasa-wasa lah bahasa Jawanya itu ya. Wasa-wasa. Nah, jadi udah tenang di semoga dapat gantinya lagi. Nah kalau perawatannya untuk kasih makan terus itu minimal sehari itu berapa kali? Oh itu kalau saya, kalau dari 0 hari itu ngasih makannya 2 jam 1 kali. Ya 2 jam 1 kali. Terus kasih porsinya juga kecil, masih kecil. Kalau untuk makanannya fur biasa tuh? Oh kalau makannya belum makan fur, ini masih saya kroto sama jangkrik. Ya jangkrik itu aja kecil, cuma kepala, kadang-kadang cuman perutnya gitu tak potong-potong. Ya sama kasih vitamin supaya burungnya sehat. Alhamdulillah ini yang kelihatannya sehat-sehat, ini aktif-aktif banget tuh. Makanya juga lah. Ya semoga bisa hidup sehat dan bisa membuat. Ya. Tapi kalau untuk harga yang masih lolos sama udah mandiri itu beda? Enggak beda. Kalau masih lolos ya harganya nggak mungkin sama dengan mandiri, karena kalau mandiri itu kan perawatannya udah lama. Nah, kalau lolos kan belum terlalu lama merawat. Lagian juga kalau loloan itu masih banyak resikonya sebetulnya. Kalau ambil loloan gitu. Kalau mandiri kan itu udah lolos tahap aman gitu lah. Kalau udah mandiri itu. Oh masih resiko ya? Ya kalau loloan kan resiko gitu. Takutnya saya tuh udah dibeli malah di pembelinya itu mati kan kasihan, karena otomatis kan uang banyak gitu. Jadi bukannya saya nggak mau jual loloan, cuman kalau mau ambil loloan itu saya mikirnya kayak gitu, mikirnya kalau di tempat orang yang beli itu mati, otomatis saya kasihan gitu. Nah, jadi kan uang banyak malahan mati gitu kan, kasihan. Nah, kalau mandiri kan menurut saya kalau mandiri itu kan sudah titik aman gitu. Jadi kalau ada risiko juga di sini gitu. Cuman kalau ada sih, ya pernah ada sih, kalau ada yang mau loloan sih, jadi nggak apa-apa gitu. Sebelumnya udah ada yang pernah ambil pas loloan? Ya sudah ada. Untuk mulai dari loloan terus sampai mandiri itu kisaran berapa bulan tuh? Oh, kalau udah segini itu sekitar nggak sampai sebulan lagi udah mandiri. Ya, asal burungnya sehat tuh nggak sampai sebulan sudah mandiri. Ya,
ya asal sehat gitu kan. Kalau sehat kan burungnya aktif, jadi biasanya cepat makan sendiri gitu. Ya, kalau untuk ini sendiri udah ada penawaran mungkin dari Sultan. Kalau penawaran belum ada. Sementara belum. Tapi yang tanya-tanya pasti udah banyak. Ya kalau tanya sih udah banyak, cuman ya saya masih bingung sendiri juga sih karena saya juga masih belajaran inilah untuk murid warna. Saya sendiri masih belajar, masih sering tanya-tanya sama senior ya. Jadi kalau ada senior yang melihat video ini ya mohon maaf apabila banyak kekeliruan dari saya. Manusia itu tempat berkeliru guys. Ya, kalau nggak suka ya nggak apa-apa, kalau yang suka ya di komen, di like, di subscribe. Kalau yang ini udah pasti suka. Ya. Suka. Ini karena saya masih belajar itu. Berarti untuk makannya paling 2 jam Ya 2 jam sekali. Ya, karena saya kan di sini kan mayoritas itu petani salak. Jadi kalau petani salak juga perawatannya kan seperti perawatan burung, harus mengimbangi gitu kan. Nah jadi ini kadang-kadang istri yang ngasih makan gitu. Istri juga ikut ngasih makan. Iya, untuk burung saya istri, kalau yang lama-lama istri. Kalau saya nggak di rumah, kalau di rumah sih saya gitu. Gitu guys. Jadi carilah istri yang menyayangi burung kalian guys. Nah kemarin kan belum ada yang tanya juga tentang split. Nah itu split itu sebenarnya apa itu? Oh kalau split itu namanya, kalau setahu saya kalau split itu burung mure yang warna biasa cuman lahir bareng dengan yang warna gitu. Sesarang. Ya satu sarang sama yang mure warna itu namanya split ya setahu saya itu. Kalau satu sarang nggak ada yang warna itu bisa dikatakan terah katanya gitu katanya. Tapi kalau menurut saya sih untuk terah atau split itu asal dari satu indukan itu sama saja, karena indukannya yang tadi itu jackpot 4 itu juga bukan split, itu satu sarang dulu 4 hitam semua. Ya tapi saya udah pastol, saya jodohin ternyata bisa jackpot juga. Berarti kan kesimpulannya split itu belum tentu bagus, tapi terah juga belum tentu jelek gitu. Nah kayak gitu. Jadi asal dari satu gen, satu indukan itu maksudnya, meskipun satu sarang nggak ada yang warna pun itu berarti saya menyimpulkan potensi jackpot juga, karena saya sudah membuktikan sendiri itu. Bahkan dari indukan utama sama anakannya itu lebih kuat anakannya kalau di tempat saya. Dulu kan indukannya itu jackpotnya itu kadang-kadang jackpot, kadang-kadang enggak. Nah kalau itu indukan yang itu selalu kalau netes mesti ada jackpotnya. Nah itu kan saya jodohin sama yang pandai itu, Boyah namanya. Karena jantannya itu kan nabung, nah, saya ganti itu berarti anaknya Boyah. Nah jackpot juga, tapi kan jackpotnya lebih bagus ini. Dulu kalau sama jantan yang lagi nabung itu kan jackpotnya kurang horor gitu ya. Kurang horor warnanya kurang horor, terus nggak banyak gitulah, nggak sebanyak itu gitu. Jackpot paling kan sekarang kalau itu biasa 4 sih, 4-3 itu udah pasti. Tapi kalau dulu itu udah 4 kali itu jackpotnya. Yang kalau pertama itu ya mungkin bisa 4, tapi kan karena nggak ada yang itu ya cuma hidup satu kan, udah laku juga. Itu kan belum tentu jackpot semua, tapi yang keduanya, ketiganya itu jackpotnya paling 2 gitu, 1 gitu. Tapi setiap petasan itu udah pasti ada jackpotnya gitu. Nah saya ganti jantan sama Boyah itu bisa jackpot semua 4. Nah tapi ada yang horor dan ada yang enggak gitu. Nah kalau untuk soal harga splitan itu sepasang berapa? Bisa. Oh kalau harga splitan itu ya bisa di angka 20-an, ya 20 juta kalau split, kurang lebihnya gitu. Ya kalau mau cara perawatannya gini, saya jadi jangkriknya itu kalau udah bisa gini 1 ya, ya 1 terus saya keringkan pakai tisu karena jangkrik ini kan basah.
Nah, jadi kalau terlalu banyak air itu biasanya indilan muri itu mencret. Gitu. Nah, saya keringkan pakai tisu, nggak pakai apa-apa ini, langsung saya kasihkan markico. Mari kita coba makan. Nah, begini. Nah, langsung kasih makan. Tuh. Jadi nggak saya potong karena udah besar nih burungnya kan. Jadi sudah nggak potong, paling saya buang kakinya ini. Kakinya yang kecil-kecil saya buang, terus saya pejet. Kasih makan jangkriknya biasanya berapa? 2 atau 1? Ya kalau sudah segini sekenyangnya. Sekenyangnya. Ya kalau udah kenyang ya saya hentikan itu. Kalau belum kenyang masih. Nah itu pada rebutan makan. Nah ini mau nelor kayaknya satu ini mau nelor. Ini telurnya saya. Nah begini kan. Kalau burung sehat itu kan telurnya ngejel kayak sini tuh. Nah, itu namanya burung sehat, telurnya ngejel. Nah, ini saya taruh sini. Nah. Tai larang, guys. Berarti sekenyangnya ngasihnya. Enggak. Kalau ya paling tidak ya satu burung itu kalau yang kecil-kecil ada 5 lah. Kalau 5 mungkin kenyang mungkin karena perutnya kan masih kecil. Nah, jangan terlalu kenyang karena kalau burung kecil terlalu kenyang itu menimbulkan tidak sehat biasanya. Tapi lebih baik kenyang daripada terlalu Kelaparan. lapar karena jangkiknya banyak nih. Stoknya guys. Stok jangkiknya ini. Nah, terus jangkiknya saya kasih makan pepaya ini biar sehat. Udah habis tuh. Ekstrim. Ya, sekian pembahasan di video kali ini. Apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan di hati pemirsa, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami masih selama belajar dan mohon bimbingannya para suhu-suhu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Ya, sudah sama-sama memberi penjelasan. ya. See you.